け、人を傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Baku to Be Breaker episode yang ke-55-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertama ini, atau tepatnya setelah kedatangan dari Togamejo, Suzuri dan juga Kanji Nakamura, maka di saat yang bersamaan, Togame pun langsung bercerita kepada kita mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama 1 minggu ke belakang. Serta dari manakah mereka bisa tahu bahwa Furin akan bertarung melawan kelompok dari geng Shadow. Di mana secara singkat, beginilah ucapan yang dikatakan oleh Togamejo. Dengar, tepat 1 minggu yang lalu, ada seseorang anak muda yang mencoba untuk bisa datang menuju ke tempat kami. Walaupun hanya dengan seorang diri, dengan satu buah tujuan sederhana. Dia adalah murid kelas 1 dari fraksi Tamon, siapa lagi kalau bukan Sakura Haruka. Nah, setelah pada saat itu, Sakura sudah datang menuju ke dalam sekolah Sisi Toren. Maka pada halaman yang pertamanya, semua anggota dari Sisi Toren yang melihat kejadian itu dari kejauhan, akhirnya langsung memberitahu Togamejo. Serta sambil berbisik, satu persatu dari mereka akhirnya mulai bertanya kepada satu sama lain. Hah? Bocah itu lagi? Apakah yang diinginkan oleh dirinya sekarang? Kenapa dia berani untuk datang menuju ke dalam sekolah ini walaupun hanya sendirian? Kemudian, ucapan dari temannya itu sekarang langsung disambung oleh Arima dan juga oleh Kanuma. Aku bisa paham bahwa setelah kita berhasil dikalahkan, Furin dan juga Sisi Toren sekarang sudah tidak bermusuhan lagi. Mengingat Choji, Togame dan juga Umemiya memutuskan untuk bisa menjadi teman. Tapi masalahnya, apa maksud dari bocah itu? Apakah jangan-jangan dia ingin menantang kita lagi? Atau menantang Togamejo untuk bisa mengulangi pertarungan 1 lawan 1-nya lagi? Melihat hal itu, Choji yang kebetulan ada di dekat mereka akhirnya segera memutuskan untuk bisa bergerak. Dengan niat untuk bisa menghampiri Sakura sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Sakura, apa yang kulakukan di sini? Kemanakah perginya Umemiya? Dan kenapa Ume tidak ikut datang bersama dengan dirimu? Padahal aku sangat ingin sekali bermain bersama dengan Umemiya lagi. Di momen inilah Togame pun seketika langsung datang. Serta dia pun langsung mengalihkan perhatian dari Choji dengan cara menyuruh Choji untuk bisa menggantikan tugasnya, yaitu untuk dapat membagikan minuman dingin tersebut menuju kepada teman-temannya yang lain. Mendengar permintaan dari Togamejo itu, Choji pun akhirnya seketika langsung menurut. Sampai Choji pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa pergi dan juga meninggalkan Sakura Haruka. Tidak hanya itu, karena di dalam satu kesempatan yang sama ini, Togame pun kini kembali berkata lagi kepada Sakura. Sakura, ayo kita pergi ke tempat lain. Karena jika terus di sini, kita tidak akan pernah bisa bicara. Mengingat teman-temanku dari Sisi Toren pasti akan mengganggu kita. Oleh karena itu, maka ayo kita naik ke atas atap sama seperti waktu itu. Singkat cerita, setelah Togame dan juga Sakura sekarang sudah berada di atas atap dari sekolah Sisi Toren, maka tanpa menunggu lama, Togame pun kini langsung bertanya kepada Sakura. Sakura, sudah lama kita tidak bertemu. Jadi untuk saat ini, apakah tujuanmu datang ke sekolah kami? Mendengar pertanyaan itu dari Togamejo, Sakura pun kini seketika langsung membalasnya. Togame, di dalam waktu 1 minggu dari sekarang, Furin akan melakukan 1 buah pertarungan besar melawan para legenda dari sekolah kami yang kebetulan sekarang sudah keluar, yaitu kelompok berandalan dari geng Shadow dan juga para Noroshinya ditambah dengan Chikata Kishi. Nah, jika kami kalah di dalam pertarungan itu, maka secara otomatis Furin akan diambil alih oleh mereka. Dan juga kedamaian di dalam kota Makochi nantinya akan menjadi kembali terancam sama seperti waktu itu. Pada awalnya, aku sendiri sudah berniat untuk bisa menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa melibatkan kelompok dari berandalan lainnya. Karena pada dasarnya ini adalah masalah dari Furin. Tapi jika sesuatu hal buruk terjadi kepada kami, atau jika kami berhasil dikalahkan serta benteng pertahanan kami sudah berhasil ditembus oleh mereka, maka aku pun sangat berharap bahwa kalian nantinya bisa datang untuk dapat membantu kami. Sejujurnya, aku sangat suka tinggal di dalam kota Makochi. Jadi, tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, aku pun harus bisa untuk dapat melindungi kota Makochi ini. Mendengar perkataan itu dari Sakura, dan juga mendengar permintaan tolong dari Sakura itu, Togame pun sekarang langsung menjadi tersenyum. Karena pada kenyataannya, Togame terlihat sangat senang. Mengingat setelah lama mereka tidak bertemu, ternyata Sakura sekarang sudah bertambah menjadi semakin dewasa.
Intinya, tepat di akhir perbincangan mereka, Togame pun akhirnya langsung setuju untuk bisa membantu Sakura. Serta di saat yang bersamaan, Togame juga berterima kasih kepada Sakura. Karena berkat bantuan dari dirinya dan juga bantuan dari Umemiya, maka keadaan di dalam sekolah sisi Toren sekarang sudah berubah menjadi jauh lebih menyenangkan. Apalagi, Choji pun sekarang sudah kembali menjadi seperti dulu. Jadi permintaan kecil dari Sakura itu sama sekali bukan masalah bagi Togamejo. Nah, setelah mendengar semua potongan cerita di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana pada panel ini, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa Togame yang baru saja datang, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak. Dan juga, dia pun seketika langsung berlari menuju ke arah tubuh dari Suji. Lalu ketika dirinya sudah dekat, Togame pun segera melancarkan satu buah teknik tendangan kaki kanannya tepat menuju ke arah kepala dari Suji. Sambil mencoba untuk bisa menarik tubuh dari Sakura dan juga melepaskan Sakura dari tangan Suji. Kemudian, setelah tubuh dari Sakura sekarang sudah berhasil terlepas, maka tanpa pikir panjang, Sakura pun langsung berkata seperti ini kepada Togame. Togame, maafkan aku karena harus segera meninggalkanmu ketika dirimu baru saja datang. Tapi untuk saat ini, bisakah kau menolongku untuk dapat mengalahkan Suji? Mengingat aku harus segera pergi menuju ke tempat yang lainnya demi bisa menolong teman-temanku dan juga menjaga sekolah Furin. Di momen itulah, Togame pun kini langsung menjadi tersenyum. Serta dengan tenang, dia pun seketika langsung membalasnya. Tentu saja aku bisa. Lagi pula, kau tidak perlu meminta kepadaku dan juga tidak perlu berterima kasih kepadaku. Karena aku datang ke sini dengan niat untuk bisa balas budi kepadamu. Jadi cepatlah pergi dan serahkan urusan dari orang itu menuju kepadaku saja. Oh iya, di dalam perjalanan nanti, jika dirimu bertemu dengan salah satu dari kami, maka tolong jagalah dia supaya dia tidak jadi mengamuk. Karena jika dia sudah mengamuk, maka hal itu akan berbahaya bagi kita. Menariknya, di saat Togame sudah mengucapkan perkataan itu, Sakura pun tiba-tiba saja langsung berhenti sambil bertanya kepada Togame. Hah? Siapakah orang yang dimaksud oleh dirimu? Barulah setelah Sakura bertanya, maka Togame pun langsung menjelaskan kepada Sakura. Dia adalah presiden kami, atau dia adalah jenderal kami, yaitu Tomiyama Choji. Nah, setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah berpisah dengan Sakura Haruka, maka Shin pun kini kembali berpindah lagi menuju ke dalam pertarungan selanjutnya yang terjadi di berbagai lokasi. Namun kami ingatkan sekali lagi ya, bahwa mulai dari sini, ceritanya akan kembali lompat-lompat dari satu lokasi menuju ke lokasi yang lainnya. Mengingat, memang begitulah yang terjadi di dalam mangganya. Jadi supaya tidak bingung, maka mari kita mulai saja dari lokasi yang pertamanya, yaitu pada lokasi Tsubakino. Di mana pada halaman itu, kita pun kini langsung diperlihatkan mengenai potongan cerita singkat dari jalannya pertarungan antara kelompok dari Tsubakino yang dibantu oleh Suzuri ketika mereka bertarung melawan para anggota dari Noroshi dan juga ketua dari geng Kill, yaitu Shingo Natori. Singkat cerita, tepat setelah Suzuri sekarang sudah datang, maka Shingo pun seketika langsung melancarkan satu buah pukulan tongkat besinya itu menuju kepada tubuh dari Suzuri dengan niat untuk bisa mengajarnya dan juga mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan. Sayangnya, pergerakan dari Suzuri jauh lebih cepat daripada serangan Shingo Natori itu. Sehingga Suzuri pun bisa menghindarinya dengan mudah dengan cara melompat menuju ke arah belakang. Melihat hal itu, maka Shingo pun seketika langsung bertanya kepada dirinya. Woi, siapa dirimu ini? Kenapa kalian malah datang untuk bisa membantu sekolah Furin? Padahal seharusnya Furin tidak memiliki teman dan juga tidak memiliki aliansi. Mengingat kalian adalah kelompok berandalan brutal yang sejak dulu sangat suka sekali untuk bisa bertarung. Di momen inilah Suzuri pun akhirnya langsung menjelaskan kepada Shingo Natori bahwa mereka adalah kelompok dari geng Gravel yang sebelumnya sudah diselamatkan oleh Tsubakino dan juga para murid dari sekolah Furin yang lainnya. Jadi berdasarkan hal itu, maka mereka pun sekarang tidak bisa tinggal diam saja. Jika kota kesayangan dari Tsubakino, yaitu kota Makochi, kini mengalami sebuah masalah besar dan juga ancaman dari kalian. Intinya, Suzuri datang ke kota ini dengan niat untuk bisa membantu Tsubakino, sekaligus membalaskan semua kebaikan dari Tsubakino kepadanya dan juga kepada teman-temannya. Nah, mulai dari sanalah jalannya pertarungan dari Shingo melawan Suzuri kini seketika langsung menjadi semakin panas. Di mana di dalam praktiknya, Shingo pun tanpa berhenti terus melancarkan teknik pukulan tongkat besinya itu menuju ke arah kepala dari Suzuri. Di sisi lain, Suzuri pun mampu terus menghindarinya,
sambil sesekali mencoba untuk bisa melancarkan teknik serangan baliknya itu dengan menggunakan tendangan kaki kanannya. Hal yang serupa pun sekarang terlihat juga dari sudut pandang Mizuki, di mana pada halaman yang berikutnya, Momose dan juga Mizuki sekarang malah menjadi semakin bersemangat. Karena dengan datangnya Kanji Nakamura dan juga kelompok dari Roppo Ichiza, maka sudah jelas mereka pasti akan bisa mengamankan kota ini dan juga mengalahkan para anggota dari geng Shadow. Bahkan pada panel tersebut, Mizuki dan juga Momose yang saat ini sudah kembali berdiri, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya. Kita tidak boleh kalah di sini dan juga kita tidak boleh mengecewakan Umemiya. Karena sekarang Ume sangat percaya kepada kita. Maka, ayo kita segera bangkit lagi dan juga ayo kita kejar mereka supaya mereka tidak bisa masuk ke dalam sekolah Furin. Mengingat jika kita sampai gagal, maka kita pun tidak akan pernah pantas untuk bisa dianggap sebagai para berandalan dari sekolah yang terkuat. Mulai dari sanalah, Momose, Mizuki, Kanji Nakamura, dan juga semua anggota dari Roppo Ichiza akhirnya kini seketika langsung berlari. Dan juga mereka pun langsung mengajar para anggota dari geng Shadow itu tanpa ada satupun yang terkecuali. Selanjutnya kita berpindah menuju kepada lokasi yang ketiga, yaitu pada jalanan utama yang menyambungkan wilayah perbatasan sebelah barat dari hutan kota dan juga sekolah Makochi. Di mana pada halaman ini muncullah salah satu sosok berandalan yang sangatlah luar biasa kuat dan juga sangatlah ditakuti. Dia adalah orang yang sebelumnya sudah diperingati oleh Togamejo, siapa lagi kalau bukan Tomiyama Choji. Sederhananya, Choji yang baru saja datang dengan mengeluarkan aura baku hitamnya bersama dengan para teman-temannya yang lain. Akhirnya, kini langsung memperkenalkan dirinya kepada para anggota dari geng Shadow dan juga kepada para Noroshi yang kebetulan sudah berhasil dikejar oleh kelompok dari sisi Toren dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Dengar, namaku adalah Tomiyama Choji dan aku adalah pimpinan dari kelompok sisi Toren. Oleh karena itu, maka mulai dari sini, aku pun tidak akan membiarkan kalian lewat. Dan juga, aku pun akan mengalahkan kalian semua di tempat ini. Jadi bersiaplah, karena aku akan datang untuk bisa menyerang kalian. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka Choji pun seketika langsung berlari. Lalu di saat yang bersamaan, Choji pun segera melancarkan teknik tendangan terbangnya itu menuju ke arah mereka semua. Sehingga satu persatu dari mereka akhirnya kini berhasil dikalahkan dan juga berhasil ditumbangkan. Sampai mereka semua pun seketika langsung menjadi pingsan. Menyaksikan hal itu, para anggota dari geng Shadow tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Hingga tanpa menunggu lama, satu persatu dari mereka akhirnya mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya. Hah? Ternyata memang benar, dia adalah Tomiyama Choji. Berdasarkan rumor yang beredar, kekuatan dari Choji setara dengan kekuatan dari Umemiya. Jadi, ini merupakan sebuah masalah besar. Karena mustahil bagi kita semua untuk bisa mengalahkan orang itu jika memang benar dirinya memiliki kekuatan yang sama seperti Umemiya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.